Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-98. Jadi sudah 98 pekan saya nge-review toko yang insya Allah setiap Senin jam 19.30 segmen ini saya upload. Ini tuh apa? Itu jadi studi kasus dari sisi front end yang kita bisa sama-sama lihat ya. Jadi ya seru aja sih buat saya studi kasus, saya bikin videonya, saya upload, kita belajar bareng. Jadi insya Allah setiap Senin jam 19.30. Buat yang tokonya mau bedah atau di review tokonya atau dikomentarin tokonya, cek aja di ganirozaki.com. Di situ ada linknya untuk yang free. Itu insya Allah ya kalau ada rezekinya ya saya bedah. Atau ada juga yang bayar, ada yang berbayar via website via di ganirozaki.com. Di situ itu dibedahnya dari sisi dalamannya ya, bukan dari front end-nya, tapi dari sisi seller center atau TikTok Ads Manager, Facebook Ads Manager, dan seterusnya. Cek aja di ganirozaki.com. Oke, hari ini agak spesial karena yang saya mau bedah itu bukan toko yang nginput di Google Form di ganirozaki.com, tapi saya mau ngebedah toko namanya Shopee Supermarket. Nah, teman-teman udah tahu belum? Ini saya baru tahu nih. Saya baru tahu beberapa waktu lalu saya baru tahu ada toko Shopee Supermarket. Sebelumnya di bedah toko 80-an gitu saya pernah ngebedah toko pilihan Shopee. Itu yang intinya opini saya ini ngeri sih, karena Shopee bikin toko sendiri jualannya fashion. Tapi lambat laun kalau nggak salah jualannya nggak hanya fashion, mulai ke home living dan sebagainya. Tapi yang bikin ngeri adalah Shopee punya tokonya sendiri. Nah sekarang juga sama, saya baru ngeh, kayaknya ini udah lama, namanya Shopee Supermarket. Saya komentarin bareng-bareng ya. Nih ini namanya toko Shopee Supermarket, Shopee Mall, dan lihat tampilannya tuh beda banget sama yang lain. Langsung berubah menjadi warna hijau, lihat. Mana nih tokonya? Nih dia. Tuh, hijau biru, wow keren banget gak nih? Tokonya beda sendiri. Linknya pun beda sendiri di sini shopee.co.id/supermarket. Linknya short link, jadi ya beda sama yang lain. Ini toko di Shopee dan produknya adalah produk grosiran ya, produk di supermarket, di minimarket yang biasa kita beli ke Indomaret, Alfamaret atau di Superindo dan sebagainya. Ini produknya sama persis. Minyak goreng nih, waktu itu kan sempat langka ya. Nggak tahu beras ada atau enggak. Ini sih ngeri sih menurut saya. Ngeri karena saya pernah punya temen jualan grosir, larisnya bukan main. Ternyata ujungnya dia nggak kuat cash flow-nya nggak kuat. Untung atau enggak sih nggak tahu ya kala itu. Cuman dia bilang kala itu cash flow-nya sebentar. Aduh, tadi sampai mana ya? Ada telepon. Sampai mana ya tadi ya? Ya sudahlah. Mau record ulang juga repot lagi. Ya udah, ini Shopee Supermarket dan kita lihat ya tokonya ini udah berapa lama ya? Ada keterangannya nggak? Perasaan tadi saya cek nggak ada keterangannya ya. Ini toko udah berapa lama? Ulasannya mana? Kita cek dulu nih, kita random aja. Oh, tadi saya ceritain teman saya. Jadi teman saya dulu jualan grosir, dia nggak kuat cash flow. Untung atau nggak saya nggak tahu, tapi cash flow-nya nggak kuat. Karena tipis banget, marginnya tuh tipis banget. Dan waktu itu ya mau ada pinjem ke saya, tapi nggak saya kasih. Tapi ya gitulah, intinya tipis banget dan kayaknya makin besar cash flow-nya alias orang yang modalnya makin besar tuh makin bisa main di grosiran kayak gini, main di supermarketan kayak gini. Oke, kita lihat nih tokonya. Penilaiannya lihat 10,6 juta, luar biasa. Produknya 50.100, bayangkan ini berapa banyak seller yang kesabet gara-gara si toko Shopee Supermarket. Pengikut 1,1 juta, bergabung 6 tahun lalu. Wah, saya yang katrok ternyata. Ini bergabung sudah 6 tahun lalu. Bergabungnya 6 tahun lalu, namanya Shopee Supermarket. Terus saya penasaran nih, dia predatory pricing nggak ya? Kita coba cari produk yang sama. Misalkan apa ya? Ini Sania minyak goreng ya, Sania premium minyak goreng 1 liter. Ini 20.300 ya. Ini harganya segitu. Kita lihat di Shopee. Kita cari di Shopee yang 1 liter berapa? Saya nggak mau di sini. Saya mau di Shopee umum. Kita lihat Sania premium oil goreng 1 liter. Kita cari yang 1 liter. Sania 1 liter 2 juta. Sania 1 liter, mana Sania 1 liter?
Nih Xania 1 liter 16.800, 20.300, bagus. Jadi ternyata nggak predatory pricing ya, nggak bikin jadi termurah di seantero Shopee. Ya alhamdulillah. Terus ini kita cek lagi, ini oke, rata-rata di bawah nih ya. Tapi ini kayaknya yang baru-baru upload, kita cek yang terlarisnya. Ini produknya dia nih, si Shopee Supermarket nih kemungkinan. Kita cari terlarisnya. Nah, tab terlaris sekarang udah ngaco banget ya. Nah, jadi yang keluar ini bukan Xania nih, malah bumbu masak. Nah, minyak goreng Xania 1 liter 19.600, Shopee jual 20.300. Good. Alhamdulillah, nggak predatory pricing. Kita cek barang lain. Mana tadi? Ya udah, masuk lagi ke sini. Xania oke, kita cari produk lain. Bagus kalau ternyata nggak predatory pricing, kita random cek aja ya. Misalkan apa ya? Misalkan nih madu urai. Madu urai ini apa nih ya? Kayaknya kalau bisa masuk di sini berarti kayaknya produk sesuatu nih. Kalau saya belum pernah dengar nih madu urai. Kita cari madu urai, Shopee jual 130.300. Kita cari di seantero Shopee madu urai 875 gram. Ini yang Nourish official 875, 151.000 nih teman-teman. Shopee jualnya 133.000. Waduh, ini nyabet nih, ini nyabet. Kita cari lagi, ini 151.000, ini 139.000. Shopee masih lebih murah. Nah, ini 73.000. Oh, 450 gram ya. Beda ya, beda ini yang nggak apple to apple ya. Ini 137.600. Tadi Shopee berapa? 133 ya. Shopee masih lebih murah. Oh, ini nih ada yang lebih murah nih, 89.900. Tapi kita cek dulu. 875 gram 90.000. Ini clickbait teman-teman. 450 gramnya 89.000, 875 gramnya 160.000. Wah, ini confirm Shopee dari segi pricing ya. Dari segi pricing dia nyabet semua seller-seller yang tadi saya cek soal jualan madu urai pricing. Dan yang jadi soal, kalau pricingnya disabet sama sesama seller ya, saya rasa masih cukup fair ya. Saya rasa masih cukup fair. Tapi ini yang nyabetnya adalah Shopee, SIM punya platform. Coba kita lihat lagi si madu urai ya, yang terlaris. Kita lihat terlaris seperti biasa. Si terlaris ini mulai ngaco. Nih, jangan lihat yang ads ya. Yang adsnya jelas semua disabet ya. Shopee tadi 133.000. Yang ini yang tadi kita buka. Ini bukan kita coba buka. Aduh, maaf saya klik ya. Jadi kena CPC padahal saya nggak akan beli. Sorry banget buat yang punya toko. Oh, ini 450 gram. Tadi Shopee 875 gram. Kita lihat yang terlarisnya. Nah, ngaco kan, nggak ada madu urainya. Madu urai, kita cari madu urai 875 gram. Yang terlarisnya Shopee-nya sendiri. Kita buka, kemungkinan ini si produk yang tadi. Nah, si Shopee Supermarket. Tadi satu sama ya. Tadi produk Xania ternyata dia nggak nyabet market, nggak predatory pricing. Ini madu urai. Yang saya juga jujur aja nggak tahu sih produk apa ini. Baru dengar brandnya. Madu mah udah tahu. Dia predatory pricing. Kita cari satu lagi. Random check aja. Nah, kopi aja deh, kopi. Karena saya suka nih kopi Nescafe yang ini nih. Kita cari Nescafe Classic jar 100 gram. Setahu saya Nescafe ini ada mallnya ya. Ini kalau nyabet yang mallnya luar biasa juga. Kita lihat. Atau mungkin si Nescafe mallnya kerjasama sama si Shopee. Ini yang mallnya nih ya, yang Nescafe officialnya 37.900 100 gram. Si Shopee jual 43.700. Good. Shopee nggak predatory pricing. Untuk seller yang lain, kita cari yang 100 gram ya. Nescafe 100 gram 100 toples. Ini 50.500, Shopee jual 43.700. Ini cari lagi yang 100 gram. Mana 100 gram? Nih 40.100, Shopee jual 43.700. Kita cari yang terlaris. Oke. Mana 100 gram yang botol, 100 gram botol apa? Toples. Nah, ya iklan ya nggak ketemu. Berarti ya kayaknya
Tadi yang pertama Sania, jelas Shopee secara random check tidak predatory pricing. Yang Madu Urai dia predatory pricing. Yang Nescafe ini ada yang predatory pricing, ada yang tidak. Ini luar biasa ya teman-teman si Shopee Supermarket. Dan ternyata saya yang katro, toko ini sudah 6 tahun. Saya baru tahu sekarang. Ini jadi warning sih buat kita semua seller biasa. Jangan-jangan produk kita suatu saat bisa di-copy oleh Shopee, lalu dia jual dengan harga dibanting, dan dia yang menguasai algoritma. At least dia kayaknya nggak bayar iklan. Oke, Shopee Supermarket ada manajemennya sendiri, tetap beli iklan Shopee, tetap beriklan seperti biasa. Oke, mungkin aja sistemnya seperti itu. Tapi kan uangnya balik lagi ke Shopee, uangnya ke Shopee lagi. Jadinya ini ngeri sih, ini warning buat kita semua, buat saya juga. Kalau fashion udah yang sih dikelola Shopee, cari aja toko dikelola Shopee. Saya udah lama nggak cek, kalau itu jualan awalnya fashion, dan sekarang saya baru nemu ada Shopee Supermarket menyabet yang grosiran. Ya, beginilah nasib numpang teman-teman. Itu aja teman-teman, gimana? Tuliskan di kolom komentar pendapat teman-teman tentang toko Shopee Supermarket ini. Ya, tuliskan di komentar lah, saya masih speechless. Pertama speechless karena saya katro 6 tahun udah ada, saya baru tahu. Kedua, jadi makin hopeless nih bisa di Shopee. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Jangan lupa yang mau dibedah tokonya cek di ganirozaki.com, ada yang berbayar, ada yang free. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.